Karena pengalamannya tadi kan sebelumnya kurang baik dari positioning, jadi mereka harus lebih aware lagi lah. Itu dia, di game yang kedua kita lihat akan seperti apa reset yang dilakukan oleh pemain dari tim Occupy. Harus jauh lebih bagus lagi dari sisi positioning ataupun nanti dari decisionnya. Oke, dan Game kali ini penentuan berarti kan? Iya penentuan Pak. Occupy kalah gugur kan? Occupy Yes. iya langsung pulang. langsung bola dan Edward dengan Petrify-nya. Ini benar-benar bakal bermain lebih agresif dibanding sebelumnya atau bahkan mungkin dibanding dengan Diablo yang menggunakan Execute ya. Kali Ya. ini dengan Edward menggunakan Petrify plus Festival of Blood. Karena ketika timingnya pas, Electro Final Blow ditambah dengan Petrify itu sepanjang Electro kena stun semua. Iya. Itu dan dia udah pasti pas nggak sih? Edward gitu kan. Mulai nih coba. Mulai nih. Digi dari Alarm Bomb yang dia milikin tapi barusan Smile dengan satu Astra Recall-nya. Belum mengenai ke arah siapapun. Ya, ini kalau kita lihat dari bottom lane, all-nya belum terlalu di-babysit oleh Omega Venus, tapi udah belum kelihatan gerak-gerik ya. Alarm Bomb bakal jadi satu momok yang sangat-sangat berbahaya banget pada Speedy, bahkan udah dari first time yang udah mulai masuk dalam tubuhnya. Oke, itu tadi konsep permainannya sedikit terlihat ya. Reverse time untuk Fredrin langsung ngedash. Maju efek knock up, dah kasih gas. Iya. Otaknya pasti kena jatuhnya. Tapi kalau yang gua coba baca ya dari pergerakan kalau memang gameplay masih sama, nanti Cloud-nya akan dikasih dua lane dulu nih. Di gold lane sama di mid lane. Mungkin kasusnya ya di target kedua mungkin ya. Benedetta-nya akan motong dan dia akan join dan 4-1 jatuhnya. Wah, itu Yang ganggu banget. satunya lagi dia bakal makan landing. Ganggu banget dari Omega Venus ya. Dari tadi keliling-keliling ngasih alarm bomb, cicil-cicil ke arah Maro, dan dilihat aja di freeze minion ya. Dan bakal coba untuk lebih sabar lagi. Sabar dulu. Karena kalau terlalu bernafsu juga mereka nanti akan kehilangan dari wave minion itu sendiri. Sementara sekarang Alpo mau pergi ke arah mana? Alpo masuk ke dalam lingkaran pertahanan dari Blacklist Internasional. Ya, jadi itu ada reverse time lagi yang dikeluarkan oleh Omega Venus. Dan dia menggunakan Impurate sekarang. Dia menggunakan ke arah Emblem Support dan dia bagaimana Yue. Terus mencoba untuk membobardir ke arah satu Smile ataupun ke arah Maro yang belum level 4. Yap. Sementara untuk sekarang Edward udah masuk lagi ke bagian tengah. Ya wes dengan satu mobilitas dia yang sangat-sangat tinggi udah enak banget. Clear wave atas, bantu tengah, clear wave lagi, kemana lagi. Enak banget dan barusan Electro Final Blow, Maro berhasil langsung dihilangkan begitu saja dengan sangat-sangat cepat. Bersama dengan ada Petrify digunakan juga tapi ada bottom lane. Wah. Udah mulai time zone dikeluarkan tapi Speedy. Jadi korban pertempuran baru sama masih ada flicker yang coba dilakukan oleh My Virus tapi ternyata tidak bisa. Karena Tone Rose bersama dengan Hardguard yang masuk ke dalam tubuh Leo. Cukup untuk menumpaskan sang telur. Masalahnya yang tumbang Omega Venus dia akan spawn di sana juga gitu. Iya. Dan harus mulai respect nih dengan alarm bom yang dilempar sama Omega Venus karena ini lumayan banget sakit gitu kan. Lihat dari emblemnya dia pakai Endurance. Jadi artinya ada damage tambahan nanti yang akan diberikan. Apalagi metodenya fokusnya ke arah gold lane nih. Yang penting all-nya bisa farming dengan aman. Yep, coba lihat. Dia rela untuk parkir di area tersebut lama loh. Dari tadi ada beberapa waktu yang emang dia perjuangkan, yang emang dia korbankan. Tapi barusan Leo berhasil kabur. Sangat-sangat baik pergerakan dari Leo. Dan Yue yang mengcopy ke arah satu pet of execution. Ternyata menusuk ke area yang berlawanan dan dari segi itemnya lebih bagus. Wah belum ada sepatu ya dari Cloud-nya. Makanya benar-benar ditempel sama Digi. Dikasih vision terus nggak boleh ada ganking yang masuk ke arah gold lane. Karena memang nggak ada sepatu juga gitu kan lumayan bahaya. Walaupun ya dia ada sprint. Sementara kalau dilihat dari Speedy ya, comparison antara Owl dan Speedy. Satu item udah jadi Corrosion. Ada boots juga sebenarnya sepatu ya. Udah lumayan enak, tapi ya kalau dibilang udah sanggup ditinggal atau belum? Ya belum lah karena dia kena bom Digi terus di bawah. Yap. Itu yang bahaya. Oke, Edward di atas. Sama dengan Esmeralda masih beradu kecepatan untuk clear wave minion lalu bergabung dengan rekan-rekannya. Tapi Speedy udah terkena lagi impact dari alarm bomb yang begitu menyakitkan. Tapi barusan ada satu harkat yang mendadak masuk ke dalam tubuh dari Moskov itu sendiri. Dan pemain dari Blacklist nggak mau ngeladenin semuanya wes. Agak terburu-buru gak sih masukin Hardguard? Aku rasa untuk Maronya. Atau mungkin emang untuk defensif supaya Speedy-nya nggak di take down berkali-kali. Atau dicicil-cicil dengan adanya alarm bomb. Karena cooldown dari alarm bomb cukup cepat loh. Sekitar 7 detikan. Astra Recall-nya kena lagi ke dalam tubuh dari Yue. Tapi mereka berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam satu outer tower tersebut. Dan Moskov melakukan pergerakan bagian atas. Tapi dirinya kemungkinan besar akan bertemu lagi dengan Benedetta untuk clear wave minion. Baru nanti pergi ke landing di bagian atas. Dan Orange Buff bakal coba untuk diamankan oleh Wise. Milik dari Leo. Dan Leo bakal ketinggalan level yang cukup signifikan dari experience-nya. Wise sudah level 8.
Sedangkan untuk Leo masih stuck di level 7. Falling Star pun dibukanya untuk clearing minion aja di area bottom lane. Oke, untuk Alpo masih sadar, masih santai sendirian aja. Tapi burst damage dihasilkan. Valentina belum lagi cicilan lewat damage per second yang dikeluarkan oleh Cloud. Ini semua combo yang begitu baik. Tapi barusan Speedy mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Edward lagi. Dan lagi Edward selamat. Wow, agak sedikit Kurang berani komit. iya, turun dari komit dari Speedy. Sayang banget dia nggak bisa untuk maju ke arah depan sana. Dan untuk turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh Wise dengan retribution yang begitu baik. Dan aku masih menyayangkan sih kejadian Speedy barusan. Dia udah ada hard guard dan lihat udah ada Spear Officer yang dilakukan. Omega Phoenix dalam ancaman dan lihat bagaimana Wah. Maro ternyata dimakan dengan sangat baik oleh 3 player dari Blacklist Internasional. Oke, sementara untuk Yue-nya sedikit lagi yang bisa di dalam tubuhnya. Tapi untungnya tadi masih ada absorb damage yang dihasilkan oleh Digi. Masih selamat semuanya. Dan sekarang malah Leo yang emang benar-benar terkapar di area tersebut. Susah banget, dia nggak bisa gerak sama sekali. Sisinya terlalu banyak. Fredrin dia punya taunt, punya knock up, ada reverse time juga. Dan jangan lupa kan Benedictanya pun bawa Petrify. Terrifying juga belum dihitung. Dan ini benar-benar banyak sekali sisi yang dimiliki oleh Blacklist. Sekalinya Occupy maju, mereka tuh benar-benar harus punya konsep atau rencana yang matang. Karena kalau enggak, itu bakal bisa diambil satu persatu, gak bakal bisa gerak. Apalagi damage dari all ini udah mulai terasa, udah mulai sakit dengan free farmingnya di bagian bottom lane tadi. Ya pastinya udah dapat impact sekarang. Ya, itu kali kedua sepertinya di area bottom lane. Bakal coba untuk diharas habis-habisan. Udah ada hard guard masuk dalam tubuh Speedy. Tapi lihat Speedy dengan Spear Officer-nya belum dapetin ke arah tembok supaya Edward bisa terkena efek stun. Dan kau terus mulai dilakukan dan akhirnya Yue tershutdown, sudah ada bakat Smile. Oke, ada satu pergerakan yang memang dari Astral Recall-nya pas banget kena ke arah dari Edward. Dan di bagian bawah mereka mendapat keuntungan di mana satu turret-nya berhasil dihancurkan harusnya. Harusnya ya, Enggak, tapi ada ternyata masih ada Wise yang emang setia di area tersebut. Ada retri soalnya masih awal. Mantap dari Wise-nya sendiri. Tapi aku ngeliat tadi ada blessing drop dari arah mid lane dari all untuk lebih defensif supaya dari minionnya nggak terlalu bisa masuk ke arah mid lane. Dan aku juga tadi Maksudnya? Waduh, itu all dikit banget HP yang dia milikin. Sementara untuk Leo mencoba mengejar ke bagian belakang, tapi Omega Phoenix berhasil menggiring satu orang tersebut. Leo-nya berhasil langsung dihilangkan, sementara Alpo-nya belum mau lompat ke bagian depan. Maro masih membantu lagi rekan-rekannya ataupun mengganggu beberapa player yang dimiliki oleh Blacklist International agar tidak begitu nyaman dalam melakukan sebuah pergerakan. Dan juga Alpo tadi lompat dengan satu kali Star Moon, tapi gak kena karena siapapun. Malah dirinya kali ini terkena efek Terrifying, langsung dibalasin begitu saja. Untuk Esmeralda yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Esmeralda masih dengan Stardust yang dia miliki, masih berjoget-joget ria santai saja di dalam area tersebut. ya niatnya untuk bisa mengganggu supaya dari Wise-nya tidak mendapatkan turtle, tapi apa daya. Di sisi lain Leo-nya juga jauh banget keberadaannya. Bahkan Leo nggak berani untuk maju ke arah depan sana. Ya udah, untuk sekarang kita bakal melihat bagaimana Blacklist yang terus mendominasi walaupun tidak sepenuhnya dominasi karena dari segi gold memang tidak terpaut jauh. Tapi dari segi objektif, segi point kill, Blacklist memang lagi diunggulkan. Apalagi ya ini memang yang mengganggu adalah Oh My Venus. Bener-bener terganggu banget. Dan itu dia, Astral Meteor yang dilakukan oleh Smile. Ini udah lumayan sakit ke arah Edward. Udah mulai terasa ya dengan item-itemnya. Dan ini pressure-nya nggak berhenti ya. Offline-nya di press. Wah, di press lagi dong. Tapi Batman Rayman sudah di stand bagian belakang. Ada satu alarm bom langsung menabrakkan diri juga untuk Alpo di area yang berbeda. Wise sudah set up posisi. Speedy, yap, ketahuan sepertinya di mana posisinya. Karena tadi bergeraknya monster jungle ke dalam rerumputan yang tidak bergoyang sama sekali. Wah, rumputnya tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Tapi lihat dari Edward. Knife yang dikeluarkan dari dirinya. Mencoba untuk kabur dari Leo, The Moskov, dan juga dari Smile. Yap. Karena barusan tadi dengan Spiral Misery udah begitu baik. Cancel. Dia tempatnya berbeda. Alpo. Langsung terlihat all-nya mulai maju ke bagian depan. Hanya saja Alpo harus mengeluarkan satu sprint yang miliki dan pada berbeda. Maro lenyap seketika. Itu harganya cancel ya sama Wise. Kena Iya, dan akhirnya rencana Alpha untuk membalikkan keadaan di top lane juga gagal. Oke, coba lihat bagaimana pergerakan yang akan dilakukan. Dan Petrify-nya connect tadi. Moskov tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Petrify membuat pergerakan Moskov pun harus terhenti di area tersebut. Dan pick off terjadi di mana-mana. Mungkin permasalahan utamanya memang balik lagi ke terlalu banyak sisi yang dimiliki oleh teman-teman dari Blacklist. Kita lihat tadi kayak Angelanya, hard guard-nya di cancel dengan ke knock up. Teman-teman yang lain nggak bisa bantu karena memang dikejar terus. Angelanya tadi ditabrak dan bagian bottom lane-nya
lagi sibuk untuk melakukan split push dan ya akhirnya setelah dapetin Angela di posisi yang gak enak banget tadi deket Lord Pit, itu langsung ke arah Moskov tadi yang ada di bottom lane. Ini PR banyak banget ya untuk Occupy ya. Mereka kalah dari segala sisi loh, Lim. Mungkin dari itemnya, kedua golden ini oke ada perbedaan tapi nggak jauh loh. Ini bedanya 3 sama 2,5 item. Ya tiga setengah item lah. Jadi hampir berbeda 1 item. Cuman ini bisa dilawan, bisa untuk dilawan, sangat bisa. Tapi ya untuk lain-lainnya itu loh yang susah buat dilawan. Kayak dari Fredrinnya ataupun bahkan dari mid lane-nya. Yap, sekarang Leo coba lihat DPS-nya sakit banget. Malah mentok area tersebut. Mungkin kemana ada reverse time dan pasrahlah sudah Leo. Karena tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Ya karena dari first time juga kalau dia berangkat untuk maju ya sama-sama bohong. Tapi satu tombak antar kota antar provinsi sudah mulai masuk, tapi di sisi lain ada hardguard yang dilakukan. Mencoba untuk melemahkan dari Alpho-nya supaya tidak bisa di take down oleh Yue dan juga satu basic duet tiba-tiba hadir. Oke, ada satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Owl hingga membuat dirinya pun langsung lejap plus. Ada satu Ultra Meteor memang connect masuk ke dalam tubuh dari pergerakan player dari Blacklist International, namun di bagian bawah sekarang Petrify udah langsung diaktifkan dan juga Speedy udah mengaktifkan lagi karena Inspire sedikit lagi Peter tersisa, Edwardnya berhasil kabur. Tapi Wise menyelesaikan itu semuanya. Gokil, itu dari Edward dan Yue bener-bener memancing untuk dari Speedy ngeluarin ke arah inspirasinya atau Inspirasi juga. Inspirasi boleh ya, inspire-nya tadi Inspire Pak ya. Ya, yang jadi masalah ini posisi dari Smile udah mulai bagus nih ya. Udah mulai sadar dia harus ada di bagian belakang. Dia udah bisa ngasih impact yang cukup dahsyat sebenarnya buat teman-teman dari Occupy juga. Yang penting jangan ada miss lagi nih dari positioningnya. Selama Smile ada di belakang dan aman harusnya ya nggak ada masalah. Di top lane ya mungkin ada satu miskalkulasi ya dari nabrak di live-nya juga ada perang. Dan ya untuk topnya bisa didapetin satu base turret itu menurut gua harganya lumayan mahal. Yap. Ini adalah pergerakannya adalah dilakukan lagi oleh pemain dari Blacklist International. Orange buff-nya udah dikuasain, alarm bomnya udah dipajang semua, udah diparkir semua tuh di situ tuh. Iya Pak, tuh lihat di sini. Tuh, Vinci tuh. Ayo mau lewat. Siapa yang mau lewat? Iya Esmeralda tuh yang makan. Ya udah mau mau sih. Dia yang tebel, Itu dia kan siap. Itu kan udah bukan dicicil lagi tuh Pak, dibayar Tunai ya? Pak, kontan. Karena Impurage dan dia pasti buildnya ke arah magical kan. Mungkin gak full magical tapi paling gak di awalnya kayak Enchanted Talisman itu ada ke arah Divine Glaive juga mungkin gitu kan. Jadi source damage-nya itu benar-benar bisa masuk lah ke arah teman-teman dari Occupy. Ya, jadi harus ada satu member yang memang harus mau gitu untuk makanin alarm bomnya. Ya selalu Alpho yang akan jadi tumbalnya untuk memakan setiap alarm bom. Bahkan dari tadi ya, My Venus terus-terusan gak ada henti-henti ngasih alarm bom. Di depan pekarangan rumah Occupy, supaya Occupy nggak bisa sembarangan bisa masuk ke area dimana Blacklist berada. Apalagi sekarang Lord bakal coba untuk dibuka oleh anak-anak Blacklist. Dan lihat posisi dari alarm bom mengarah jalur di mana Occupy bisa mengambil jalur ke arah Lord yang ada respon di bagian top lane. Weh, Edward barusan tuh. Ngapa dia kedes, dia kaget kok. Dia kedes sendiri Pak. Dia mau nutup ini kan? Iya, mau nutup dari tombak kosong iya. kan biar nggak kena Lord. Spear of Destruction. Itu coba lihat banyak banget itu alarm bomnya Venus. Udah. Ada berapa tadi sementara untuk Speedy. Akankah berhasil tapi ada Alex pada belakang dikeluarkan. Edward begitu kuat untuk bisa membuat pergerakan yang dimiliki oleh Speedy pun. Udah mengeluarkan semua Inspire udah keluar. Bahkan harganya per kali ini udah ada. Wise masih mencari. Ada satu Abyss Walker. Spear of Misery tapi di bagian belakang. Owlnya hadir dengan memberikan satu blade yang begitu optimal. Begitu on point. Dan lenyaplah sudah. Aku penasaran banget sih, Edward bisa setebel itu dari serangan yang dibangun oleh Speedy. Bertahan cukup lama. Knife-nya memang anti-sisi, tapi wow. Ini lawannya Moskov loh. Dia sebenarnya nggak kena hit tadi, dia ngambil jarak banget dan benar-benar nggak bisa kemana-mana. Yep. Metode Jupiter bagus banget dan Lordnya jalan bebas. Dan mereka tadi emang semuanya pergi menjauh, udah sekiranya efeknya udah habis semua, efek dari inspirasi kalau kata Kyo tadi udah selesai. It's time untuk maju ke bagian depan, tapi Wise langsung memasang badannya, tapi mendadak Edward pun hadir. Dia punya Electopan yang blow, membuat tidak akan ada siapa yang mau maju bagian depan untuk melewati dari Electopan yang blow tersebut. Tapi Maro di bagian bawah bersatu dengan rekan-rekannya di bagian atas juga wave ini udah mulai masuk pula. Tapi terlihat My Venus dengan alarm bom yang terus-terusan menabrakkan dirinya ke pemain dari Occupy. Yap. Dan kita bakal melihat nih Yue bakal ngambil ke siapa lagi dari segi IMU-nya. Maka dia akan ngambil ke arah Maro. Karena sejauh mata memandang aku belum terlalu banyak melihat Yue mengkopi-kopi ke arah ultimate lawan.
ambil yang paling depan aja sih mungkin. Jadi kayak ya biar nambah damage aja ketika lagi fight. Sementara dari segi item nih, pantesan Edward dia nggak bisa nahan lebih lama gitu kan. Hanya bermodalkan dominance itu nggak kuat. Ada 2 source damage gitu kan. Ada Bloodlust dan juga ada Hunter Strike. Mungkin kalau ada 1 item defense lagi bisa lah nahan sedikit. Tapi ya tetap aja Moskov full item itu gak bakal kuat. Ditahan sama Benedetta. Jadi udah paling benar kayak Edward tadi. Ketika dia bertemu dengan Speedy, cancel recall-nya. Habis itu cari jarak. Mainin pasifnya sampai teman-temannya datang. Tipe Moskov yang kayak gini dia harus di burst. Jadi sisi sebentar gitu kan ke knock up town itu benar-benar harus ada follow damage jadi yang bisa ngekill. Karena kalau enggak takutnya malah dibalikin juga gitu kan. Dia udah mulai punya damage dan kunci utamanya tetap ada di Smile. Smile yang menurut gua selama positioning dia bagus dan dia bisa target dengan oke ke arah UE atau ke arah O, itu nggak ada damage nanti jatuhnya di blacklist. Alvo makan terus dari alarm bomb yang dimiliki oleh Venus. Itu safety namanya itu. Iya, dan itu ini ya, ngecek rumput aman. Ya ngecek pakai phantom execution ke belakang takutnya langsung dialin kan. Iya. Sakit kan sebenarnya. Weh, itu dari otot loh Pak, kena gitu. Buset tuh Leo. Ya ampun Leo. Alarm bomnya pelan-pelan itu bisa jadi nanti ya untuk damage dia nanti bisa aja ke arah. Tapi untuk sekarang mungkin ke arah mana ke sini terjepit dan hilanglah sudah untuk Alpha. Bahkan sekarang ada Blazing 2 dan juga WON yang diaktifkan bersama-sama Owlnya. Masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Leo tapi Leo terkena efek dari satu lagi reverse time namun di tempat yang berbeda. UE-nya pun udah mulai sakit. Edward mau pergi ke arah mana tapi masih ada satu pasif di dalam tubuhnya yang membuat dirinya pun langsung imun tapi Speedy malah untuk kali ini langsung menghilang dan Maro mau pergi ke arah mana ada satu bocah kecil ini pergi ke arah mana karena udah ada Edward yang siap untuk langsung memakan dan juga sikat habis ke pick off langsung ke arah Angela atau pada belum dikejar pula ada Diki emang dari jauh ngelemparnya alarm bomb reverse time udah gitu aja lenyap Pak. Ya akhirnya membuat dari Maronya ya cuman keliling hanya untuk bisa Aduh Leo gagal pulang kali ini. Bahkan barusan ada satu phantom execution yang memang gagal pula dan dia tidak bisa pergi dari yang tersebut. Ya, dan Battle Mirror Image yang dipasang oleh All juga di tempat yang tepat. Yang membuat akhirnya Leo ketika dia mencoba untuk kabur, di depannya wajahnya ada lagi All dengan Battle Mirror Image ya. Akhirnya membuat dari Leo tumbang begitu saja. Lord secara gratis berhasil didapatkan oleh Blacklist Internasional. Hampir 10.000 gold berada di kantong Blacklist. Sebenarnya untuk defense-nya ya, dia punya Smile yang ya kita tahu Hydro defense-nya cukup kuat gitu kan. Dan tadi Moskov dari Speedy udah bisa dibilang punya power nih. Tadi aja udah mulai ngejar-ngejar dan udah mulai bikin sempat dari Blacklist-nya ini kelabakan gitu kan sampai bingung kan mundur-mundur juga tapi walaupun tetap bisa dipanis dan Lordnya ke arah tengah lane-nya nggak terlalu rapi. Lihat si defense seperti apa dari Occupy. Akankah Moskov pulang atau Moskov akan terus melanjutkan lagi karena satu Spear of Destruction udah dikeluarkan tepat berada di bagian belakang menabrak ke barisan belakang yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional. Ada satu Inotar yang berhasil dihancurkan pula tapi Lordnya udah mulai masuk kali ini karena mereka nggak memiliki DPS untuk kali ini untuk mempertahankan ke arah base-nya. Ya udah ini akan menjadi sebuah keunggulan untuk pemain-pemain Blacklist Internasional. Miskomunikasi mungkin dilakukan karena kita lihat dari Moskov yang mencoba untuk melakukan split push di area top lane. Nggak sesuai rencana. Dan Lord di bagian tengah bersama dengan rekan-rekan Blacklist Internasional tetap fokus walaupun ada satu Edward yang mencoba untuk recall. But it's okay. Ada Cloud di sana. Ada juga dari Fredrin ya juga. Ada Benedetta, ada Digi juga dari Omai Venus. Lengkap semuanya. Blacklist tadi paket lengkap dia silaturahminya. Ya, memang itu power hero juga dari mereka kan. Ya, pasti udah jadi pilot yang handal dengan hero yang tadi udah dipick malah oleh masing-masing tim dari Blacklist. Menarik banget memang dan gue ngeliat bukan berarti Occupy yang kurang ya, tapi mungkin Blacklist ini udah mulai dapetin temponya lagi. Sementara untuk Occupy mungkin early-nya itu loh, early pace-nya yang gue lihat masih kayak ragu. Bisa menang tapi tiba-tiba ragu dan akhirnya malah nggak dapetin apa-apa. Dan dengan kemenangan Blacklist International di match pertama mereka, sedangkan untuk Occupy yang sudah bermain 2 kali, dan ternyata Occupy dua-duanya nggak bisa mendapatkan kemenangan. Menandakan bahwa Occupy bisa aja pulang di MSC 2023. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi. Ada ini Pak. Apa itu? Biasanya kan kalau menang tuh ada ngobrol-ngobrol. Iya. Ada interview-interview. Ada interview. Iya. Ntar lagi disiapin dulu. Sabar, di sana lagi disiapin dulu. Sama Kak Miki. Sama Kak Miki. Kak Miki. Kak Miki itu bisa ya. Iya.
Kak Miki ada nomor WA-nya nggak? Wah, nggak kena. Nanya Lu doang, orangnya gua nanya ini, doang. lu orangnya emang to the point gitu Nanya ya, Lim ya. doang, kan Nggak mau nanya. basa-basi apa Iya. gimana Ya, gitu buat langsung. Coba. Ya. Buat apa basa-basi? Ajarin Pak bahasa basi Pak. Nggak bisa gue juga Waduh. Sama Lagi ya. juga lagi. kalau dapat. Oke. Saingan baru. Congratulations. OTS lagi nemunya. Aduh. Aduh, on the spot. on the spot. On the spot. Aduh, ya. Tapi gue ngeliat, oke untuk Occupy dengan region yang terbilang belum menjadi kiblat lah ya, belum menjadi arah dari Mobile Legends ya. Yap. Jadi menurut gue udah cukup oke dengan hero-hero yang tadi hero nyamannya cukup kangen dengan Moskov juga tadi kan. Ya. Moskovnya dengan performanya mungkin ada beberapa misplay yang terjadi, tapi ditarik garis lurusnya tetap ada cahaya juga yang diberikan sama Moskovnya tadi di bagian top lane. Cahaya apa tuh? Cahaya kemenangan yang hampir aja bisa. Karena di sebenarnya. top lane sendirian tadi Tadi ya. sebelum itu yang kayak fight dia Iya. kayak one man show Oh, banget Cuman balik gitu. lagi ini Edward susi lagi susah banget untuk ditumbangin dari dulu tuh heran. Kacau ya Mungkin tuh. karena memang satu power pick lah. Ketika kayak lu udah main ML dan lu dapat one man, kayak lu pasti pede banget kan. Pede banget, Nah, udah itu tahu sama, celahnya dia seperti kayak apa. gitu. Edward kan kayak begitu ya. Ya. Ditambah dengan 4 temennya yang sangat sportif dan sangat-sangat baik Betul. bermainnya ya. Berarti apakah Pulung ini skillnya setara Edward kalau dapat hero power? Wah, Iya dong. Kan bisa sama dong. jadi enggak? Jadi enggak ya. Sangat Tapi jauh bapak nggak malu kan yang penting. Enggak, Pak. Iya bagus lah. Kenapa sih malu gitu? One. Saya hampir 3.000. Nah, Win rate-nya berapa Pak? 60 koma. Waduh. Itu cuman yang bisa saya banggakan. Kenapa mau nangis? sedih ya. Weh. Tapi ini adalah wow, bagus banget. Langsung foto-foto. Sambil Oh, gaya. ini ada pemberiannya ya sepertinya. Karena kan tadi kalau nggak salah ada di kursi penonton. Iya, dikasih hadiah dan Dikasih gaya. hadiah. Teman-teman Gaya. di sana berarti. Ya? Dikasih hadiah dari teman-teman Kamboja kayaknya. Ini fanbase jadi. dari Kamboja kemungkinan ya. Iya, Kan kemungkinan. kita nggak tahu loh. Iya, tapi Artinya Ini adalah mahkota crown. dari Omai Venus. oh gitu. Dari blacklist dong. Iya. Kan begitu semua. Oke. Logonya aja tadi yang nyala-nyala tuh apa? Mahkota. 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 Ya, jadi blacklist ya. Blacklist. Oke, Saya Dan- juga, Pak. Gimana tuh Pak? Itu apa? Ketancep ranting, Pak. oh gitu pak. Main-main ke hutan, plek. Oh gitu. Saya pura-pura gak kenal boleh gak pak? Bapak tahu pemikiran saya kemana gak sih pak? Mana? Ayo kita jelaskan gamenya saja, Pak. Sudah dipastikan berarti ya Occupy harus menerima Kenyataan dan pil pahit ya. kenyataan Pil pahit, gugur Pak. dari MSC. Berarti Tapi tim kedua ya? tim kedua. Tim kedua kali berarti tim Occupy menjadi tim kedua yang harus pulang. Tim pertama itu Phoenix, tim kedua adalah Occupy. Untuk Blacklist sendiri nanti dia akan berhadapan dengan Todak dan menentukan posisi pertama di grupnya dia. Yap. Oh, ini juga big match juga ya di grup Match. ini karena siapapun yang berada di peringkat kedua akan berhadapan dengan Onyx. Onyx. Itu dia. Ulala. Oke. MVP Edward. Asli. Jagoan aing. 4-1-4 Pak. Gak tumbang, Heran ya gua nggak tumbang ngeliatnya. banyak gitu kan. Dia tumbang satu kali di momen yang sebenarnya ya Edward itu tadi posisinya kan dia nggak bikin full defense gitu kan ya, nggak bikin item banyak item defense. Bahkan dominance ini menurut gua item defense yang nggak keras loh. Dia malah fungsinya item defense yang semi defense dan semi untuk matiin heal regen juga kan. Yap. Makanya dibikin gitu kan. Nah kalau emang mau keras dia bakal bikin anti kuiras atau blade armor sekalian gitu-gitu kan, item yang lebih keras. Tapi dengan modal dominance dia bisa jaga posisi sampai tumbangnya sekali doang. Padahal dia ngurusin landingnya Moskov pak. Marksman yang punya inspirasi kalau kata Gio. Itu bahaya banget dan momen petrify-nya itu loh yang berkali-kali bisa membuat keadaan yang dimana tadinya udah kalah atau udah nggak bagus gitu kan dengan petrify-nya. Lihat Elector final blow petrify, Elector petrify, dan itu bener-bener bisa ngebeli waktu sampai temennya datang, sampai mungkin yang tadinya darahnya dia kalah dengan combo petrify sama ultinya, dan itu bisa ngebalikin keadaan. Lihat di top lane ini nih yang gue bilang Moskovnya itu sebenarnya udah sempet ngasih harapan, sedikit cahaya kemenangan gitu kan, tapi ya sayangnya bisa tetap dipanis. Mungkin lupa ya damage dari Orma Venus juga lumayan sakit. Leo juga sayang banget, kurang beruntung banget dia di posisi boost yang bener-bener jarang diliatin orang loh. Itu bener-bener tiba-tiba ketahuan dan ya metode Steel Lord-nya nggak jalan sama sekali. Perbedaan item. Moskov udah full item sebenarnya. Iya udah full item. Cuman
tadi gitu ya, dengan berhadapan dengan hero-hero yang memiliki dari dominan juga attack speed kita juga agak sedikit berkurang. Attack speed kita juga emang bisa ditahan. Ataupun dari damage kita juga udah bisa ditahan. Dengan ada Inspire ini tadi loh. Ya. Masalahnya Moskov dari tadi tuh nggak bisa bergerak jauh lebih ataupun bertahan jauh lebih lama. Karena kan dia sekalinya ngedash itu kan nambah attack speed ya, Ya. dengan satu abis walker yang miliki. Cuman dia sekalinya abis walker, abis itu lenyap. Masalahnya juga dia yang menopang teman-temannya sendiri aku rasa ya, karena dari Esmeralda juga nggak terlalu jadi, Esmeralda nggak terlalu bisa untuk membadani si Moskov, jadi ya bakal sulit untuk dirinya. Emang hard guard lah tadi ya, tolong juga. Ya paling hard guard ya. Ada hasil tambahan dan dari segi item Cloud dari udah nggak pakai sepatu sama sekali, Immortal. Nggak pakai Wind of Nature, otomatis mungkin antara udah delay dan atau juga memang nanti dia mau ganti Wind of Nature setelah pakai Immortal. Untuk yang lainnya lumayan sama, mungkin of Venus doang nih dari Enchanted Talisman, Divine Glaive dan juga ada Neck of Durance tadi yang dibuild. Post game, dimana of Venus seperti Tuh kan, yang Pak Venus Pulung kan? bilang, ya jelas karena Digi itu dari awal tuh udah ngasih damage Pak. Dengan boomnya dari awal banget datang ke lane, minion tabrakan, nah dia tuh udah mulai nyicil tuh. Cicilannya tuh temponya emang agak panjang Pak hitungannya. Dan kalau misalkan dari sisi farming, kan yang di GB ya, berarti dibilang bisa gue bilang ini awalnya cukup free farming lah. Ada memang sedikit gangguan, tapi kalau dibandingin sama Speedy, wah itu jauh banget. Speedy bahkan tadi mau maju ke turretnya aja nggak bisa Pak. Udah diblokir sama bomnya gitu kan. Bahkan sampai ada momen hard guard, inget nggak? Pakai hard guard awal-awal tuh. Demi dia bisa apa? Bisa masuk ke turretnya dan nggak kehilangan wave karena udah rugi satu wave. Itu soalnya ada 3 player kan dari Blacklist yang tiba-tiba udah nungguin. Ya, Dengan darah yang cukup sekarat dari Speedy, mau nggak mau Lama. udah hard guard, di heal lagi, di heal. Ya akhirnya dia bisa healing kembali. wow, Alarm bom ya, jadi masalah ya. penyakit ya. Penyakit yang udah kita bahas tadi dari awal, dari openingnya juga dan akhirnya keluar. Ya. Akhirnya keluar dan ini adalah